Oke, kita lanjut ya. Ada sebuah kandungan di dalam air sultan yang tidak terdapat di air-air lain pada umumnya, yaitu kandungan antioksidan. Ya, yang dimana antioksidan ini adalah sebuah zat atau molekul yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berguna untuk membersihkan ya racun-racun, zat-zat kimia, radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita. Ya, itu fungsi dari antioksidan. Ya, nah sekarang kalau kita ngomongin masalah racun kimia ya yang ada di dalam tubuh kita, itu berasalnya dari mana? Ya, nah tuh Bapak lagi makan tuh, ya. Makanan dan minuman zaman sekarang ada nggak yang nggak pakai kimia? Ada nggak? Ya, ada nggak? Susah ya, susah ya. Ya, sekarang yang namanya teknologi kan makin canggih, betul ya? Ternyata zat-zat kimia itu banyak yang baru-baru, apalagi di makanan, ya. Pengawet aja itu bervariasi, ya. Ada formalin, ada boraks lah yang saya tahu ya. Terus ada apa, itu baru dari pengawet doang. Terus ada lagi pemanis buatan, ya. Pemanis buatan juga banyak macam-macamnya tuh, ya. Disebutnya biang gula. Terus ada pewarna makanan. Ya, pewarna makanan juga banyak, macem-macem, ya. Makanya makanan bisa warna-warni, cakep ya, ya menarik di mata, betul nggak? Ya. Nah, tapi itu kita tidak bisa hindari. Ya, yang namanya zat kimia itu sudah pasti masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Nah, sekarang kalau saya tanya, di sini ada kimianya nggak? Ada nggak? Belum ya? tahu. Belum tahu. Kalau yang nggak, oh sini nggak ada kimianya, tanyanya sama petani, Pak. Waktu nanam padi, iya. pakai pupuk apa? Pupuknya pupuk urea, pupuk NPK atau pupuk organik, ya kan? Nah, kalau pupuk organik tuh di Bekasi Kerawang tuh banyak sawah masih, betul nggak? Nah, pakai pupuk organik mau berapa banyak, betul nggak? Ya. Pasti pakai pupuknya kimia, oke? Seminggu lagi mau panen, supaya nggak dimakan hama diapain? Semprot pestisida, betul? Nah, setelah disemprot panen, setelah dipanen digiling, betul? Setelah digiling hasilnya kuning. Semprot lagi pakai pemutih, betul nggak? Nah, biar wangi diapain lagi? Semprot lagi pakai pandan wangi. Rasa pandan. Rasa Iya. pandan, betul nggak? Ya, jadi kita kalau misalkan mikirin ke situ, ya nggak makan nasi kita. Iya. Bener nggak? Iya. Ya kalau kita mikirin ya ini pakai kimia, ini pakai kimia, ini pakai kimia, Nggak makan kita nasi nggak dah. makan Bapak Ibu yang ada, betul ya? Betul. Ya, tapi nggak usah khawatir, ya. Yang penting kita makan antioksidannya, ya. Sebetulnya tubuh kita juga memproduksi antioksidan, ya, memproduksi antioksidan, tapi kurang banyak. Karena kimia yang dimakan sekarang lebih banyak dari antioksidan yang diproduksi oleh tubuh kita. Makanya kita harus dibantu ya dengan makan antioksidan dari luar. Seperti yang saya lihat tuh ada madu ya, terus ada air kelapa tadi ya, dan lain-lain banyak ya. Antioksidan itu banyak terdapat di buah-buahan. Ya, banyak terdapat di buah-buahan ya, mayoritas ya, tapi nggak semua ya. Kayak nangka, pisang, durian itu tidak mengandung antioksidan. Ya, yang mengandung antioksidan semangka, ya, pepaya, ya, manggis, apalagi manggis mah paling tinggi itu. Ya, banyak ya. Oke. Nah, sekarang saya berbicara tentang racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Saya gambarkan gelas kosong yang ada di depan kita itu adalah tubuh kita. Ya, tubuh kita masih bersih. Betul? Ya, kalau yang namanya tubuh masih bersih itu usianya saya katakan balita. Ya, itu pun masih menyusui sama ibunya. Ya, kalau yang namanya balita udah dikasih sufor, udah dikasih bubur-buburan, udah dikasih makanan-makanan dari luar, ya bukan ASI, itu sudah pasti ada kimianya. Ya. Oke? Nah, apalagi kita yang sudah puluhan tahun hidup. Ya, sudah pasti banyak makan kimia. Oke? Sedikit-sedikit kimia ini akan masuk ke dalam tubuh kita. Saya ibaratkan kimia yang masuk itu adalah iodin. Kenapa pakai iodin? Karena iodin ini adalah zat kimia yang paling mudah teroksidasi. Ya, jadi apapun yang namanya tes antioksidan itu pakai iodin.
Oke ya. Nah, sekarang di depan kita ada beberapa jenis air. Ya, ini gelas kosong adalah tubuh kita yang akan saya isi racun sedikit-sedikit. Ya, ada pengawet masuk ke dalam tubuh kita. Oke, pengawet makanan. Ya, terus ada kue warna-warni, ya, ada pewarna makanan masuk ke dalam tubuh kita. Wah, ya. Terus ada minuman enak, pemanis buatannya ada, ya, atau biang gula, ya, atau biang kerok. Yang namanya biang semuanya nggak bagus, Pak. Iya, biang kerok, biang keladi, ya kan, biang gula. Ini juga biang alkali, ya. Oke, apa lagi? Ya, Bapak Ibu ngerokok nggak? Ngerokok nggak? Hah? Nikotin, betul nggak? Ya, nikotin masuk ke dalam tubuh kita, ya. Hati-hati yang nggak ngerokok itu lebih berbahaya dibanding orang yang ngerokok, ya, karena perokok pasif lebih berbahaya, betul nggak? Ya, tapi yang ngerokok juga udah tahu racun, masih diisep terus. Merokok membunuhnya. Gimana jadinya, ya? Membunuhnya. Tapi tenang aja Bapak Ibu, ya. Orang yang ngerokok penyakitnya satu, paru-paru, betul? Tapi yang nggak ngerokok penyakitnya rupa-rupa. Oke, ya. Terus apa lagi? Banyak nih, ada boraks, ya. Ada borok, ya. Nah, ada boraks nih masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Terus ada formalin, ya, buat ngawetin mayat, dimasukin juga ke dalam makanan. Oke. Ya. Terus apa lagi? Radikal bebas, asap-asap pembakaran sampah, knalpot dan lain sebagainya. Masuk juga ke dalam tubuh kita. Ya, yang akhirnya tubuh kita banyak racunnya. Ya. Kita lihat nih, gelas ini sudah terisi dengan racun. Pertanyaannya, apakah air yang biasa kita minum itu mampu atau tidak untuk menetralkan racun? Ya. Nih, air Cleo. Wis. Dia nih memang rajanya. Raja asam. Kuning. Raja asam. Ya. Kalau warnanya kuning berarti air tersebut tidak mampu untuk menetralkan racun. Kita lihat lagi. Ada manis-manisnya. Itu aku Ya. padamu. Air ini bagaimana? Memang dia yang paling super. Ya, kalau dibanding air lain, ini lebih bagus, antioksidannya ada dikit. Tapi masih kelihatan kuning-kuning, betul nggak? Ya. Nah, Habisin Ya. dulu Bang Abi sebelum dibuang. Pak boleh dibantu Bapak? Nih, Minum lagi Bang Abi. dituangin Pak ke sini Pak. Dituang sini Pak. Tidak minum dia. Haus. Tuang sini Pak. Asem lu. Bismillah dulu dong. Memang sulap ya. Putih berseri. Ya. Kayak Pak Kelihatan Tarno. dari sana? Kelihatan kuning. Kelihatan dari sana? Ya. Jadi air-air pada umumnya itu tidak memiliki antioksidan. Ya, jadi tidak bisa membersihkan. Ini ada tapi TDS-nya tinggi banget. Ngeri untuk ginjal kita. Ya. Ini ada yang biasa-biasa yang sering kita minum nggak ada antioksidannya. Ya. Coba. Air keran. Keranda. Wih, memang bagus. Dia bela nih orang Jakarta dia. Bela air keran. Kuning Pak, tetap. Kuning, Ya. Pak. Nah, sekarang kita tambahin yuk. Usia kita makin lama makin bertambah. Ya. Ya, kimia yang masuk ke dalam tubuh kita makin banyak, betul? Ya. Contoh kecilnya gampang. Ya. Pernah lihat anak kecil terluka nggak? Warna darahnya apa? Merahnya merah apa? Merah muda, pink, merah cerah, dan encer. Betul? Coba kalau kita yang berdarah, warnanya ya, merah tua, pekat, dan agak kental. Betul? Itulah bedanya. Ya, makanya kita nih harus banyak-banyak minum atau makan yang mengandung antioksidan. Ya, ternyata antioksidan juga ya bisa menghambat penuaan dini. Ya, bisa menghambat penuaan dini ya. Dan antioksidan juga dapat membantu proses regenerasi sel di dalam tubuh kita. Ya, maka dari itu kita butuh yang namanya antioksidan.
Oke. Nah, sekarang saya dikasih nasi nih. Ini gunanya untuk apa? Ya. Soalnya nggak ada ayamnya nih. Iya. Ah, Sekarang kita tadi belajar air, sekarang belajar kimia sedikit. Ada sebuah rumus kimia, ya. Zat kimia apabila ketemu dengan zat kimia, ya, dia bersatu akan menghasilkan zat kimia yang baru. Kimia A ketemu dengan kimia B, bersatu akan menghasilkan kimia C, D, E, kita nggak tahu namanya, ya. Jadi itu rumusnya, ya. Kimia A ketemu dengan kimia B, ya, akan menghasilkan kimia yang lain, ya. Nah, sekarang di gelas ini ada nggak kimianya? Ada, kimia dari betadin, betul? Ya. Sekarang kita pertemukan kimia betadin dengan kimia dari nasi. nggak jadi makan deh. Makan dulu. Makan siang. Pulang ke rumah masing-masing. Dari bawah. Lapar aja Bu Juju. Wow. Aku kirim ke. Ada. Udah di. Ya. Oke. Ya, kita lihat reaksi kimia yang terjadi di dalam gelas ini. Ya. Saya perumpamakan gini. Pada saat kita makan, ya, pada saat kita makan itu ada mengandung zat kimia yang namanya pengawet. Mungkin sering makan sosis, nugget, ya, dan lain sebagainya. Blek masuk, ya, karena enak masuk ke dalam perut kita, betul nggak? Pengawet tuh ada di dalam perut. Terus kita minum, ya, minum, wah enak tuh, es tuh, ya kan? Ya, warna-warninya enak, ya kan? Ada pewarna makanannya, terus ada pemanis buatan, betul? Masuk juga ke dalam tubuh kita tuh, ya. Nah, tadi udah berapa kimia tuh yang masuk? Udah pengawet, udah pemanis buatan, udah pewarna makanan, masuk pokoknya ke dalam tubuh kita. Dan dia akan berkolaborasi dan akan menghasilkan kimia yang baru. Nah, ini yang akan terjadi kurang lebih di dalam tubuh kita. Wah. Kimia nasi ketemu kimia dari betadin. Iya. Ya. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita kalau kita Kayak ada pengawet, ada air yang lain-lain? cumi. Kayak air cumi. Iya. Enak Masuk tuh di dalam semua. bawang. Iya. Air cumi tuh, cumi bakar Bang Abi. Ya. Karena di gelas ini kimianya belum ternetralisir. Ya, warna-warni juga tuh warnanya. Nah, ini agak mendingan nih. Ya, tapi masih ada tuh. Ya, masih warnanya agak biru-biru. Ya, tapi di air sultan tidak ada perubahan, tetap ya keruhnya keruh nasi doang, tidak ada perubahan warna. Ya, ada gambarannya? Pernah waktu BAB kita perhatikan BAB kita? Pernah nggak? Ih jorok mah katanya. Bukan. Ya, kita bukan mau ngomongin jorok ya, tapi kita harus perhatikan karena pada saat kita buang BAB, kalau warnanya udah menyimpang dari keadaan yang sebenarnya, ya warnanya kan kuning-kuning ya, kayak kemasan gitu ya. Iya. Tapi kalau udah warnanya coklat kehitaman, hati-hati, berarti punya penyakit di dalam tubuh kita. Betul? Terutama yang tadi Pak Budiman jelaskan, di dalam tubuh kita banyak keraknya, terutama di saluran pencernaan kita, di usus kita. Usus kita ini panjangnya 14 meter Bapak Ibu. Panjang banget ya. Betul nggak? Panjang usus kita tuh 14 meter. Nah, bayangkan tuh, makan masuk ke lambung cepat, tapi di usus dicerna, wah begitu tuh naik turun, pokoknya kayak benang kusut di dalam tubuh kita 14 meter. Kalau di dalam usus kita banyak kerak, apa yang terjadi? Ya kotoran kita kotor, apalagi banyak kimia, banyak racun ya begini. Hasilnya ada yang coklat, ada yang hitam dan lain sebagainya. Oke? Maka dari itu ya, kalau kita benar-benar mau sehat, kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum harus diperhatikan. Ya. Nah, makanya di sini air alkali sultan ini ya sudah banyak sekali membantu proses-proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Ya, nanti ada video-videonya, testimoni-testimoninya. Ya, diabetes sembuh, yang udah insulin minum 2 dus sudah lepas insulin, yang batu ginjal bisa keluar batu ginjalnya. Ya, dan penyakit-penyakit banyak deh, kalau saya sebutin satu persatu bisa 3 hari 3 malam nggak beres. Ya,
Yang penting judulnya bagus, ya. Nah, untuk kita nih yang sehat, untuk kita dulu nih, ya. Jangan untuk orang lain, untuk kita yang sehat, saya menyarankan, saya menganjurkan minum 1 botol 1 hari, ya. Minum 1 botol 1 hari untuk membersihkan, ya, kotoran-kotoran, racun-racun, ya, atau sisa-sisa pencernaan di dalam tubuh kita itu dibersihkan, ya, oleh antioksidan. pH kita yang tadinya makan yang asam terus itu dinaikkan pH-nya, ya. Saya jamin, ya, ketika tubuh kita bersih, ya, pasti kita dijauhkan dari segala macam penyakit, Bapak Ibu. Betul? Ya. Nah, yang saya dengar ini Bapak Ibu ini terapis nih, ya. Mungkin ada yang terapis pijit, ya, pijit, Beckham dan lain-lain, ya. Oke, yang tadi Pak Budiman blow gitu, ya. Itu kan dari luar, ya. Dari luar kita harus coba, kita harus laksanakan juga kesehatan dari luar, ya. Tapi jangan lupa juga dari dalam, ya. Seperti saya lihat nih yang di meja-meja itu kayaknya untuk dimakan juga tuh, kayak madu, ya kan? Itu bagus, ya, karena memang ya di hadis juga ada obat yang paling bagus apa aja, ya kan? Ada kurma, betul? Ada habatus saida, betul? Haba zaitun, betul? Ya, madu, betul? Dan satu lagi air, jangan lupa air. Seharusnya air apa yang kita minum? Air Zam-Zam yang harusnya kita minum, karena jauh aja nih, ya. Oke, ya. Mungkin cukup sekian dari saya, ya. Kalau saya dikasih waktu lagi sih saya nggak berhenti nih ngomongnya nih. Ya, masih banyak juga nih, ya. Nanti untuk penjelasan berikutnya mungkin di sesi akhir acara, ya, nanti bisa bertanya. Kenapa? Oke, ya. Kalau masalah harga airnya, ya, kalau harga airnya saya biasa jual itu 25.000 sampai 30.000 per botol, ya, 25.000 sampai 30.000 per botol, gitu, ya. Wah, lumayan ya, mahal juga ya, ya. Tapi di sini kita ada yang namanya keanggotaan, ya. Nah, teman-teman diajak dulu jadi mitra, ya, jadi member deh, istilahnya kayak di Indomaret, Alfamaret. Pak, Bu, ada membernya nggak? Betul nggak? Ditanya. Supaya apa? Supaya kita bisa beli lebih murah. Setuju? Ya. Nah, untuk harga member itu 575.000, dapatnya 2 dus. 575 dapatnya 2 dus. 1 dusnya 24 botol. Jadi jatuhnya per botol itu 24.000. Ya. Setelah jadi member, ya, Bapak Ibu bisa beli lebih murah. Harganya berapa? 650.000. Oh, lebih mahal. Dapatnya 3 dus dan ada cashback, ada kembalian 50.000. Jadi jatuh per dusnya 200.000 atau per botolnya 16.700. Lebih murah nggak? Ya. Kalau dibandingin, mohon maaf, harganya berapa? Harganya berapa? Ada yang tahu nggak? Ya. Ini kurang lebih di Indomaret 12 sampai 15.000. Oh, mahal ya? Per botol. Betul? 12 sampai 15.000. Tapi kalau kita belinya dus-dusan, ya, beli yang RO ini cuma 16.700 dan ini manfaatnya sangat banyak sekali. Oke? Ya, nanti kalau misalkan ada yang berminat bisa ke Sinsei Budiman atau nanti langsung ke saya. Oke? Terima kasih banyak, ya. Mohon maaf bila yang saya sampaikan kurang berkenan, ya. Ada kata-kata yang salah, ya, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih banyak, ya, atas waktunya, ya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu buat Pak Edi. Oke. Jadi Bapak Ibu jelas ya tentang air ini, ya, bahwa ternyata air itu nggak sembarang air, ya. Air itu berbeda-beda, ya. Kalau kita lihat tadi, inilah kehidupan kita, makanan dan minuman kita sehari-hari. Nah, bagaimana kalau tubuh kita seperti ini? Kok boleh dibuang dulu? Nah, ya Pak. Nah, sedikit Pak. Ini tadi yang udah kotor kan? Ini sehari-hari kita, nah, minimal kita 1 hari kita minum 1 botol air sultan. Yang terjadi Pak, boleh dituangkan? Ya, dikit-dikit, ya. 1, terus 2,
terus lagi. Iya. Maka tubuh kita akan jadi bersih lagi, ya, dari segala zat kimia dan lain sebagainya. Bapak Ibu, siapa yang mau coba minum? Yuk, coba. Ya. Hari ini perkenalan saya akan kasih coba masing-masing 1 botol, ya. Nanti kelanjutannya boleh menghubungi Kang Dana, ya, yang mau jadi distributor dan lain sebagainya, ya. Panitia boleh bantu dibagikan. Sekalian juga ini ada brosurnya, keterangannya, manfaat buat apa aja dan lain sebagainya. Iya. Bagiin. Terus ke sana, yuk. Yuk, ke sana. Sama ininya nih, Yuk. Ayo, mangga panitia. Ustaz, nggak dikasih kuis ini. Sinsel. Udah, langsung dibagiin aja. Dari sana. Langsung dibagiin aja. Terus, bagiin. Ini udah. Tata. Busur. Abi mah usah udah dapat. Busur. Abi depan udah dapat. Rasanya juga beda. Yang belum yo, yang belum. Udah semuanya. Lagi. Oke, yang belum semuanya. Semuanya yang belum, tolong. Saya sudah. Kang Dana belum? Panitia, udah semua? Oke, Sinse, terima kasih ilmunya. Berbagi sehat ini. Tadi semuanya sudah dapat brosur-brosurnya? Sudah ada. Semuanya botolnya yang sudah dapat diatasin satu-satu biar dipoto. Yo, satu-satu. Nah, Sultan. Nah, satu-satu ya. Ya, dipoto lagi, naikin ke atas. Nah, ya. Ya, jadi untuk yel-yel air sultan itu, ya, perhatikan, ya, air bersih belum tentu sehat, oke? Air sehat sudah pasti bersih. Gampang nggak? Coba, ayo. Air bersih belum tentu sehat. Air sehat sudah pasti bersih. Gampang ya? Oke, ayo. Air sultan. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih. Kita menunggu dulu. Habis ini acara selanjutnya biar nggak ngantuk. Yang sudah semalam udah nggak tidur nih, mau buru-buru nyoba air sultannya, maksudnya air sultan.